Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Salam Arsyad Putra, mahasiswa manajemen angkatan 21. Dalam video kali ini saya akan menyelesaikan penilaian akhir semester mata kuliah pengantar teknologi informasi, yang dimana terdapat 6 soal yang harus dijawab. Kemudian soal yang pertama itu merupakan soalnya proses data dari input hingga output pada komputer. Proses data pada komputer dari input hingga output melibatkan beberapa tahapan, yaitu input data ini dimasukkan melalui perangkat input seperti keyboard, mouse, atau scanner. Kemudian processing, data yang masuk diproses oleh Central Processing Unit atau CPU. CPU ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu control unit atau CU yang mengarahkan operasi sistem, dan arithmetic logic unit atau ALU yang melakukan perhitungan aritmatika dan logika. Kemudian storage, data sementara disimpan dalam random access memory atau RAM yang tak kenal selama pemrosesan. Data yang perlu disimpan untuk jangka panjang disimpan dalam media penyimpanan seperti hard disk atau SSD. Kemudian output, hasil pemrosesan data ditampilkan melalui perangkat output seperti monitor, printer, atau speaker. Kemudian soal yang kedua yaitu peran dan pentingnya sistem operasi. Sistem operasi itu adalah perangkat lunak yang mengelola hardware dan software pada komputer. Nah, peran sistem operasi itu antara lain yang pertama, manajemen proses, mengatur eksekusi dari program sehingga CPU tadi yang kita bahas di awal digunakan secara efisien. Kemudian manajemen memori, mengelola memori utama dan menentukan alokasi memori untuk aplikasi. Kemudian manajemen file, mengatur penyimpanan, pengambilan, dan pengorganisasian file pada media penyimpanan. Kemudian keamanan, ya tentu melindungi data dan sumber daya dari akses yang tidak sah. Contohnya sistem operasi populer yaitu Windows, Mac OS, Linux, Android, iOS. Sistem operasi itu mempengaruhi kinerja dengan manajemen sumber daya yang efisien dan keamanan melalui fitur seperti firewall dan enkripsi. Soal yang ketiga, perkembangan internet dan dampaknya. Jadi internet telah mengubah cara kita bekerja dan berkomunikasi. Ya tentu dengan komunikasi sekarang kita pakai email, pesan instan, video Zoom, mempermudah komunikasi jarak jauh. Kemudian kolaborasi, tools seperti Google Docs dan Trello memungkinkan kerja tim secara real time. Kemudian akses informasi, internet menyediakan akses cepat ke informasi dan sumber daya edukatif. Contohnya pekerjaan remote meningkat berkat internet. E-commerce berkembang pesat dengan platform yang bisa menyebarluaskan marketingnya. Yang keempat, konsep keamanan cyber. Jadi keamanan cyber adalah praktik melindungi sistem komputer dan data dari serangan, kerusakan, atau akses yang tidak sah. Hal ini penting karena ancaman virus yang bisa mengganggu kinerja daripada si sistem. Kemudian penggunaan antivirus itu pembaruan perangkat lunak dan edukasi pengguna keamanan untuk melindungi informasi sensitif dan menjaga integritas sistem. Kemudian soal yang kelima, keuntungan dan tantangan adopsi teknologi informasi dalam bisnis. Yang pertama tentu sangat efisiensi operasional, sangat membantu untuk memudahkan pekerjaan. Kemudian analisis data, big data dan analitik membantu pengambilan keputusan. Jadi banyak data yang menjadi gambaran untuk diambil ke depannya. Kemudian kompetitif, memberikan keunggulan dalam inovasi produk dan layanan. Nah, kalau tantangannya tentu adalah biaya, yang dimana untuk memakai teknologi butuh biaya yang besar. Kemudian keamanan, risikonya lebih tinggi. Seperti yang Amazon menggunakan teknologi informasi untuk mengelola inventaris secara efisien dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Atau kalau di Indonesia itu Shopee, Tokopedia, dan semacamnya. Kesan yang terakhir, kesan dan pesan terkait pembelajaran mata kuliah pengantar teknologi informasi. Kesannya, metode yang disampaikan oleh Bapak Dodi dalam tiap PowerPoint-nya selalu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk ketika ada yang dibingungkan langsung ditanyakan.
Jadi itu menciptakan diskusi yang dua arah, yang ketika ada mahasiswa kebingungan langsung diselesaikan oleh Pak Dodi, dan juga penjelasan daripada Pak Dodi itu sangat bisa dimengerti karena memang Pak Dodi merupakan ahli di bidangnya. Kemudian untuk saran, izin untuk memberikan sedikit saran, lebih banyak studi kasus atau percontohan praktis, dan itu diwajibkan untuk semua mahasiswa yang mengikuti mata kuliah tersebut. Jadi sempat kemarin beberapa kali pertemuan, kalau hanya ada beberapa mahasiswa saja yang mengikut sertakan untuk dalam tahap praktek daripada mata kuliah pengantar teknologi informasi. Harapan saya kedepannya itu semua mahasiswa akan harus dilibatkan dalam proses praktik dan sedikit mengurangi kerja kelompok, karena kalau kinerja kelompok, kalau bekerja secara kelompok, pasti ada aja tuh 2 atau 3 mahasiswa yang tidak ikut berkontribusi dalam penyelesaian mata kuliah tersebut. Tetapi ketika ditugaskan untuk tugas individu, ya otomatis ada dorongan yang lebih kuat untuk si mahasiswa lebih memahami mata kuliah pengantar teknologi informasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.